Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Wanita-Wanita Persembahan. Dalam seri ke-31 ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Rake Pamintihan, Wuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Denny sebagai Rabanyak, Mogan sebagai Rapangsa, Endang sebagai Jangir, dibantu oleh Tato dan Mucus sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Hutan itu tidak begitu lebat. Pohon-pohon tumbuh dengan subur di sepanjang Bukit Cunggrang, sebelah timur Sungai Berantas. Sebuah jalan berbatu, lebarnya kurang lebih 5 depa, merentang ke arah kota Raja Majapahit. Rakeh Pamintihan dan Ayu Wandira sudah bersiap siaga. Rakeh Pamintihan menyuruh warga desa mengenakan cadar. Dia sendiri juga segera mengenakan cadar berwarna hitam legam. Kau sudah siap, Ayu? Iya, Bapak Rakeh. Aku sudah siap. Kami akan menyergap prajurit-prajurit itu dari arah depan, dari jalan raya. Sementara kau boleh menyusup melalui pohon-pohon semak belukar yang rimbun itu. Nah, hati-hati Ayu. Jangan lupa mengenakan cadarmu. Baik, Bapak Rakeh. Ayu Wandira juga segera mengenakan cadar hitam. Rakeh Pamintihan memberikan isyarat kepada warga desa, dan kemudian mereka berangkat. Mereka berjalan mengendap-endap menuju ke tenda-tenda perkemahan prajurit Majapahit. Hatiku berdebar-debar. Aku belum pernah mengalami ketegangan seperti ini. Aku belum pernah berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Apakah mereka semuanya orang sakti? Tapi aku harus menyelamatkan Jangir. Dia tidak boleh dibawa ke Majapahit. Kasihan Bapak Wali Kadep. Bapak Rakeh Pamintihan sudah sampai di tepi jalan. Dan mereka nampaknya sudah bersiap-siap mengadakan penyerangan secara mendadak. Baiklah, aku harus dapat menyusup ke tenda-tenda perkemahan itu. Ayu Wandira perlahan-lahan bergerak meninggalkan tempatnya. Dia berjalan merunduk di sela-sela rumpun belukar. Tenda-tenda perkemahan prajurit Majapahit semakin dekat, dan Ayu Wandira semakin berdebar-debar. Rakeh Pamintihan terus berjalan mengendap. Mereka melangkah dengan hati-hati di tepi jalan, sambil menyembunyikan tubuhnya di balik rimbunan daun-daunan yang lebar. Mendadak ada seorang prajurit jaga melangkah ke arah mereka. Rakeh Pamintihan segera membungkuk. Prajurit jaga itu nampaknya ingin buang air kecil. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa di sekitarnya banyak orang-orang bercadar mengintai. Rakeh Pamintihan memberikan isyarat kepada orang-orangnya agar diam. Jangan sampai menimbulkan suara yang mencurigakan. Dan pada saat berikutnya, Rakeh Pamintihan bergerak dengan cepat. Awas, hati-hati. Hei, kau jangan berdiri di situ. Cepat berunduk. Nah, sekarang seret orang ini ke sana. Timbuni dengan semak belukar. Ayo, cepat kerjakan. Gusti Ramapati tentu akan gembira sekali. Kita dapat membawa 8 orang gadis yang cantik-cantik, montok dengan pesona. Bagaimana dengan bocah perempuan dari desa Pasuruan satu itu? Sekarang dia sudah menjadi lebih lunak. Dia tidak menjerit-jerit lagi, tidak menangis lagi. Bagaimana dengan yang lainnya? Yang lain lebih mudah diatur. Bahkan sebagian di antara mereka
sudah tidur. Enak sekali ya Rabanyak. Apa? Apa katamu Rapangsa? Apanya yang enak? Iya, enak sekali bisa menjadi seorang raja. Tidak usah pergi kemana-mana. Jika menginginkan sesuatu tinggal ngomong saja. Dan semua barang yang diinginkan segera datang. Ya, memang aturan mainnya sudah begitu Rapangsa. Tapi kita juga sudah hidup enak di Majapahit. Kita tidak pernah kekurangan apa-apa. Gusti Prabu Jayanegara tampaknya sangat menaruh kepercayaan kepada Gusti Ramapati. Gusti Prabu Jayanegara itu bagaimana ya? Beliau seorang raja di raja. Hidup serba ada. Tinggal di istana yang mewah. Duduk di atas singgahsana yang diliputi gemerlapnya kekuasaan. Kurang apa beliau? Hah? Masih muda, kuasa, kaya. Kenapa Gusti Prabu tidak segera mengambil seorang permaisuri? Ya, itu juga sudah lumrah Rapangsa. Lain ladang, lain tanaman. Lain raja, lain tata cara maupun gaya hidupnya. Mereka mempunyai seleranya masing-masing. Mungkin Gusti Prabu Jayanegara merasa belum perlu untuk mengambil seorang permaisuri. Tapi beliau gemar sekali bermain asmara dengan wanita-wanita cantik. Ya, kita ini yang sering kerepotan. Kita ditugaskan ke sana kemari mencari gadis-gadis cantik. Belum lama ini kita mencari sampai ke tempat-tempat yang jauh. Bahkan sampai ke pantai Blambangan segala. Coba. mungkin menurut Gusti Prabu Jayanegara, wanita itu adalah kelangenan. Tahu kelangenan? Atau gemaran. Sepertinya Gusti Prabu tidak dapat hidup tenang tanpa wanita cantik. Ya, mungkin itu merupakan kelebihan ataupun kelemahan beliau. Aku sendiri tidak tahu persis. Untung beliau seorang raja. Kalau dia hanya rakyat biasa, bagaimana mungkin keinginan itu bisa tercapai? Benar Pangsa. Barangkali hanya matahari, bulan dan bintang yang tidak dapat digenggam oleh seorang raja. Yang lainnya semuanya bisa. Aku seperti mendengar seorang prajurit menjerit. Aku juga Rapangsa. Berapa orang kau tugaskan menjaga tenda-tenda ini? 10 orang. Kukira itu sudah lebih dari cukup. Wah, mari kita lihat keluar. Banyak dan Rapangsa yang memang belum tidur segera melangkah keluar tenda. Dia memeriksa beberapa buah tenda yang ada di sekitar pohon besar. Seorang prajurit jaga melintas di depan mereka. Ada apa prajurit? Apakah ada sesuatu yang menceritakan? Ampun Tuan Rapangsa. Hamba sedang mencari salah seorang teman hamba yang hilang. Bagaimana temanmu bisa hilang? Ampun Tuan Rapangsa. Tadi dia berkata mau buang air kecil. Tapi sampai sekarang belum juga kembali. Lihat Rabanyak. Lihat kerumunan semak belukar ini. Iya, aku juga sudah mengamatinya sejak tadi. Hati-hati Rapangsa. Nampaknya ada orang-orang yang sedang mengintai kita. Cepat siapkan prajurit-prajurit. Aku ingin tahu siapa mereka. Baru saja Rapangsa melangkah beberapa tindak, terdengar teriakan menyerbu. Orang-orang bercadar berlompatan dari balik rimbunan semak belukar.
Suasana di tengah malam buta itu pecah menjadi keributan. Rakeh Pamintian dan orang-orangnya segera menyerbu ke arah tenda-tenda perkemahan prajurit Majapahit. 8 orang gadis yang disekap dalam sebuah tenda terbangun, termasuk Jangir. Melihat kesempatan itu, Jangir tidak membuang-buang waktu lagi. Dia segera keluar dari tenda dan berusaha meloloskan diri. Seorang prajurit melihatnya dan diam-diam membuntutinya dari jarak yang agak jauh. Kurang ajar. Kemana orang-orang itu tadi? Aneh sekali. Mereka tiba-tiba saja menyerang dan tiba-tiba menghilang. Apa maksudnya? Pasti mereka mempunyai maksud yang lain. Kukira ada hubungannya dengan gadis-gadis itu. Mari kita tengok mereka. Rabanyak melangkah ke arah tenda perkemahan gadis-gadis. Rapangsa mengikutinya dari belakang. Mereka berdua segera memeriksa gadis-gadis cantik yang berhasil mereka kumpulkan dari berbagai desa. Kurang satu. Gadis desa Pasuruan 1 itu lenyap, Rabanyak. Kurang ajar. Pasti orang-orang dari desa Pasuruan 1 yang membuat kerusuhan ini. Mereka telah memancing kita dan kita lengah. Kalau begitu, sebaiknya kita kembali ke Pasuruan 1, Rabanyak. Kita gerbek saja rumah kediaman orang tuanya. Dia pasti pulang ke rumah orang tuanya. Kita tidak mempunyai cukup waktu, Rapangsa. Kita sudah terlalu lama meninggalkan Majapahit. Kurang ajar. Kita telah kecolongan. Mestinya kita bisa membawa 8 orang. Sekarang tinggal 7. Sudahlah, Rapangsa. Biarkan saja gadis itu lari. Lagi pula, dia tidak begitu cantik. Dan tubuhnya juga tidak begitu montok. Bandingkan dengan 7 orang gadis yang lain. Dia masih di bawahnya. Karena itu, biarkan saja dia. Sekarang bagaimana, Rabanyak? Nampaknya tempat ini tidak cukup aman. Iya. Sebaiknya kita teruskan saja perjalanan. Suruh prajurit-prajurit membongkar tenda. Kita teruskan perjalanan ke Majapahit. Mungkin kita bisa menemukan tempat lain untuk istirahat. Rapangsa segera mengumpulkan prajurit-prajuritnya. Setelah tenda-tenda perkemahan dibongkar dan dibenahi lagi, Rapangsa menyuruh ke-7 orang gadis naik ke atas gerobak kuda. Dan rombongan itu pun meneruskan perjalanan ke kota Raja Majapahit. Aku bisa meloloskan diri. Rupanya tidak ada seorang pun yang bisa melihatku. Terima kasih para dewa. Terima kasih karena kau telah melindungiku. Kemana aku sekarang ini? Aku sama sekali tidak tahu jalan. Apakah aku bisa keluar dari hutan lebat ini? Kalau aku kembali lagi ke jalan raya, aku bisa bertemu lagi dengan prajurit-prajurit Majapahit. Mereka pasti masih mencari-cariku. Bagaimana ini? Aku tidak mungkin terus tinggal diam di tempat ini. Kalau sampai nanti bertemu dengan binatang buas, aku lebih celaka lagi. Ayah. Tolonglah aku, Ayah. Jangir, anak gadis Wali Kadep yang berhasil meloloskan diri, menjatuhkan tubuhnya ke atas rumput-rumput hutan. Dia menangis terseduh-seduh, dan dia sama sekali tidak menyadari datangnya bahaya. Sepasang mata terus mengawasinya dari balik daun-daun talas hutan yang lebar. Setelah beberapa saat kemudian, muncul sebuah bayangan. Bayangan itu mengendap mendekati Jangir yang masih duduk di atas rumput. Tiba-tiba Jangir membalikkan tubuhnya. Tidak, jangan. Kau tidak perlu takut, anak manis. Aku tidak bermaksud jahat kepadamu. Tidak,
Aku tidak percaya. Kau juga prajurit Majapahit. Dan kau pasti akan menangkapku dan membawaku ke Majapahit. Aku tidak mau. Aku tidak mau dibawa ke Majapahit. Kau keliru, anak manis. Sekalipun aku prajurit Majapahit, aku tidak seperti mereka. Hatiku cukup baik. Aku kasihan melihat nasibmu, Nduk. Aku tidak percaya padamu. Kau prajurit Majapahit. Kau sama dengan mereka. Tidak, aku tidak sama dengan mereka. Aku justru menaruh iba kepadamu. Aku ingin menolongmu. Kasihan sekali kau ini. Masih muda, cantik, rambutmu panjang, wajahmu bulat telur. Kau manis sekali, Nduk. Siapa namamu? Untuk apa kau tahu namaku? Ya, baiklah. Kalau kau keberatan menyebutkan namamu. Tapi percayalah, aku tidak bermaksud jahat. Aku justru ingin menolongmu. Kau tidak ingin pergi ke Majapahit, bukan? Nah, aku ingin menolongmu. Mereka tidak akan membawamu ke Majapahit. Mereka sudah pergi kok. Mereka sudah meneruskan perjalanan ke Majapahit. Benarkah demikian? Benarkah mereka telah pergi? Iya. Kau memang pantas tidak percaya kepadaku. Tapi kau nanti akan segera membuktikan bahwa aku bermaksud baik kepadamu. Aku tidak akan menyakitimu. Aku bahkan ingin mengantarkanmu ke desa Pasuruan 1. Rumah tinggalmu di desa Pasuruan 1, bukan? Ya? Iya. Aku memang tinggal di sana. Aku lahir di sana. Tapi benarkah kau ingin menolongku? Kau ingin mengantarku ke desa Pasuruan 1? Iya. Tapi kau harus menurut kepadaku. Sekarang ini kita berada di dalam hutan. Setiap saat bahaya bisa mengancam. Kalau kau rewel dan tidak menurut, kita bisa mendapat kesulitan. Dan kau tidak akan pernah bisa kembali ke desa Pasuruan 1. Ya, baiklah. Aku akan menurut kepadamu. Aku tidak akan rewel. Aku akan menurut asal kau benar-benar mau mengantarku ke desa Pasuruan 1. Nah, sekarang kau pasti tidak akan keberatan menyebutkan siapa namamu. Namaku Jangir. Iya, Jangir. Namamu sederhana, tapi indah. Mengapa kau ingin menolongku? Apa alasanmu? Begini Jangir. Aku juga mempunyai seorang anak gadis. Sekarang usianya mungkin sebaya denganmu. Dia juga cantik. Aku sangat menyayanginya. Karena itu, aku tidak rela, aku tidak sampai hati melihat gadis cantik dirimu harus dipisahkan dari orang tuanya. Itulah alasanku. Mengapa aku harus menolongmu? Nah, sekarang kau percaya padaku, bukan? Iya, sekarang aku percaya. Nah, sekarang marilah kita tinggalkan tempat ini. Ayo, ikut aku. Tunggu dulu, Pak. Iya. Mengapa kita tidak kembali saja ke jalan raya? Oh, jangan. Tidak usah melewati jalanan. Kita bisa menembus hutan kecil ini. Aku tahu jalannya. Kita mengambil jalan pintas saja. Lebih dekat. Ayolah, ikut aku, Nduk. Ayo anak manis. Katanya kau menurut aku. Katanya kau percaya padaku. Ayo. Iya, Pak. Kau tidak percaya padaku? Aku akan melindungimu, Jangir. Sudahlah, kau tidak perlu mengantarkan aku. Aku bisa pulang sendiri. Aku akan mencari jalan sendiri ke desa Pasuruan 1. Wah, jangan begitu, Nduk. Aku akan mengantarkanmu. Aku akan menyerahkanmu kepada orang tuamu. Tidak, aku akan pulang sendiri saja. Pergilah, jangan mengikuti aku lagi. Jangan begitu, anak manis. Ayo. Jangan pegang-pegang. Ayo. Lepaskan. Lepaskan tanganku. Aku mau pulang sendiri. Tidak, anak manis.
Kau harus pulang bersamaku. Tidak mau. Pergilah. Aku akan pulang sendiri. Lepaskan. Diam. Diam. Kalau kau masih berteriak-teriak, ku tempeleng nanti. Kau kasar sekali. Kau pasti mau menipu aku. Kau pasti mau membawaku ke Majapahit. Mengapa kau tidak mau dibawa ke Majapahit? Lepaskan aku. Aku tidak mau dibawa ke Majapahit. Kalau kau tidak mau dibawa ke Majapahit, nah, ikutlah aku. Ikut aku saja. Ayo. Jahat. Aku tidak suka padamu. Ayo. Lepaskan. Lepaskan tanganku. Kurang ajar. Jangan lari kau. Tunggu. Jangan lari. Kurang ajar. Dia malah lari. Daging yang empuk sudah di ujung hidung. Lolos lagi. Asem. Tapi dia pasti berada di sekitar tempat ini. Aku akan menemukannya kembali. Anak manis, ayolah. Jangan bersembunyi di situ. Ayo ikut aku. Kalau kau tidak mau dibawa ke Majapahit, baiklah. Kau bisa ikut aku. Dan aku akan membuatmu senang. Dia pikir aku tidak tahu. Aku dapat melihat punggungnya tersembul dari balik-balik daunan. Gadis yang bodoh. Bodoh tapi cantik. Kalau aku dapat menemukannya, aku tidak perlu membawanya kembali ke Majapahit. Aku akan menikmatinya sendiri, barang yang dengan susah payah kuperoleh itu. Untuk apa ku persembahkan kepada Gusti Prabu? Toh Gusti Prabu sudah tidak kekurangan wanita cantik. Jangir, ayolah keluar. Keluarlah kau. Kau tidak akan dapat melarikan diri. Sekarang ini kita sedang berada di tengah hutan lebat. Kau tidak perlu berteriak-teriak minta tolong. Tidak akan ada orang yang menolongmu. Lebih baik kau menyerah saja, Nduk. Serahkanlah dirimu kepadaku. Ya, aku memang sudah cukup tua. Tapi rasa-rasanya aku masih dapat membuatmu senang. Keras kepala juga anak ini. Baiklah, aku tidak akan membuang-buang waktu. Nah, ku tangkap kau sekarang. Lepaskan aku. Aku tidak mau. Diam kau. Diam. Kau telah memukul aku. Dengar. Aku bahkan akan membunuhmu jika kau tidak mau melayani aku. Aku akan membunuhmu dengan parang ini dan melemparkan mayatmu ke semak-semak belukar. Kau mau begitu, ha? Lebih baik kau menurut saja. Jangan berteriak-teriak. Jangan meronta-ronta. Tidak ada gunanya toh. Tidak akan ada orang yang datang menolongmu. Nasibmu berada di tangan Nduk. Karena itu, cobalah kau berpikir dengan sehat. Gunakan otakmu, jangan konyol. Tuan, apa yang Tuan inginkan dariku? Aku ingin ini. Mengapa?
kau belum pernah melakukannya ya? Iya. Sekarang kau akan melakukannya bersamaku. Tuan prajurit, jangan Tuan. Kasihanilah saya. Kasihanilah diri saya ini, Tuan. Bagaimana caranya harus mengasihani seorang gadis cantik dirimu, Jangir? Apakah aku harus menciumi lehermu? Apakah aku harus mendekapmu sambil membisikkan kata-kata mesra, Jangir? Jangan lakukan itu, Tuan. Jangan. Jangan, Tuan. Jangan membuat saya ketakutan. Kau tidak perlu takut, Jangir. Mula-mula memang takut, tapi nanti kau akan memperoleh kesenangan. Kesenangan yang tidak mungkin kau dapatkan dari orang tuamu, dari teman-teman gadismu, dari barang-barang yang lain. Ya, cukup. Sekarang duduklah. Ayo cepat duduk. Ayah, mengapa aku harus mengalami nasib seperti ini, Ayah? Cukup. Jangan sebut-sebut ayahmu. Sekarang tidurlah. Ayo tidur kataku. Baringkan tubuhmu di atas rumpun semak belukar itu. Ayo. Sampai hati Tuhan melakukannya. Nah, sekarang tunggu sebentar ya anak manis. Ya, sabar ya anak manis. Sampai hati Tuhan melakukannya pada diri saya. Para dewa, lindungilah saya. Lindungilah saya. Prajurit itu, dia merebahkan tubuhnya di atas rumpun belukar. Hatinya bagaikan terbang begitu melihat prajurit yang sudah setengah tua itu mencopoti pakaiannya satu persatu. Jangir merasa sangat ketakutan. Dia memejamkan matanya rapat-rapat sambil terus merintih, meratap dan berdoa. Suasana sangat sunyi. Cahaya rembulan menembus sela-sela daun, memancarkan sinar taram temaram. Jangir menghapus air matanya. Ketika dia membuka matanya perlahan-lahan, dia melihat laki-laki bertubuh tinggi besar itu berdiri tegak di hadapannya. Hatinya menjerit ketika laki-laki itu menjatuhkan tubuhnya. Jangan! Jangan! Jangir sudah pasrah. Dia menyerah kepada nasib. Laki-laki bertubuh tinggi besar itu telah menghimpit tubuhnya. Jangir terus meratap di dalam hati, menangisi nasibnya yang malang sebagai seorang gadis. Ayah, ku pasti tidak tahu. Ku tidak akan melihat peristiwa ini. Sungguh memalukan sekali. Aku tidak tahu, Ayah. Aku tidak tahu apakah aku masih akan bisa hidup setelah mengalami peristiwa kotor seperti ini. Sungguh hina, menjijikkan. Bagaimana masa depanku nanti? Kesucianku hilang. Aku telah dinodai oleh laki-laki perhati binatang ini. Aku akan kehilangan sesuatu yang menjadi kebanggaan setiap gadis. Aku akan kehilangan mahkota kewanitaanku. Ayah, para dewa, ampunilah aku. Tiba-tiba Jangir menjadi heran. Hatinya bertanya-tanya. Laki-laki yang menindih tubuhnya sama sekali tidak berbuat sesuatu apapun juga. Laki-laki tinggi besar itu hanya diam saja, seperti sekarung jagung. Jangir memberanikan diri meraba-raba tubuh laki-laki itu. Dia terkejut, tangannya memegang sebuah benda. Jangir lebih terkejut lagi. Ternyata benda itu adalah sebuah anak panah yang menancap kuat di punggung laki-laki itu. Jangir mendorong laki-laki itu ke atas, dan dia segera tahu bahwa laki-laki itu sudah tak bernyawa lagi. Tolong!
berdiri ketakutan. Keringat dinginnya keluar, kakinya gemetaran. Baru saja dia bergumul dengan seorang laki-laki yang sudah tidak bernyawa. Baru saja dia bertumpang tindih dengan bangkai manusia. Ampun, rupanya orang ini sudah mati. Rupanya ada orang yang telah membunuhnya. Sebuah anak panah menancap kuat di bagian punggungnya. Rupanya darahnya telah mengotori pakaianku. Mengerikan sekali. Kau tidak usah takut. Orang itu sudah mati. Ayu Wandira. Benarkah kau Ayu Wandira? Tenanglah Jangir. Kau telah selamat. Ayu. Jangir. Dia mau berbuat tidak senonoh padaku, Ayu. Dia laki-laki bejat. Dia laki-laki berhati binatang. Dia mau berbuat kotor dan keji padaku. Tenanglah. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Dia akan terus tidur di situ selamanya. Barangkali sebentar lagi ada binatang buas datang, dan dia akan menjadi santapan yang lezat. Bagaimana kau bisa sampai kemari, Ayu? Kami memang sudah merencanakannya, Jangir. Aku dan Bapak Rake Pamintihan dengan dibantu warga desa Pasuruan 1 memang sengaja membuat rencana untuk menculikmu. Bapak Rake Pamintihan sengaja membuat keributan, sementara aku ditugaskan untuk menculikmu. Aku tahu kau diam-diam melarikan diri dari tenda perkemahan, dan aku lalu membuntutimu. Aku juga melihat orang itu. Aku melihat semuanya dengan jelas. Manusia seperti itu memang tidak pantas hidup. Hanya akan mengotori isi dunia saja. Sudahlah Jangir. Yang penting sekarang ini kau selamat. Ayu, kau memang seorang teman sejati. Kau telah menyelamatkan aku. Terima kasih, Ayu. Terima kasih. Sekarang mari ikut aku, Jangir. Mungkin Bapak Rake Pamintihan sudah menunggu kita. Jangir merasa sangat lega dan bahagia. Dia selamat dari ancaman perbuatan kotor laki-laki jahat. Mereka kemudian bergegas melangkah menuju jalan raya. Ternyata memang benar, Bapak Rakeh Pamintihan dan orang-orang desa Pasuruan 1 sudah menunggu. Waduh, kau membuat kami semuanya cemas, Ayu. Aduh, mengapa lama sekali? Nanti Bapak Rake bisa minta penjelasan dari Jangir. Ayu Wandira telah menyelamatkan hidupku, Paman Rake. Dia telah membunuh seorang prajurit Majapahit yang akan berbuat tidak senonoh padaku. Kasihan. Mengapa gadis-gadis cantik masih muda usia harus menjadi korban nafsu-nafsu kotor seperti ini? Mereka semuanya diperlakukan seperti budak, seperti barang mainan. Kabarnya mereka dibawa ke Majapahit juga untuk memenuhi kesenangan-kesenangan pribadi Sang Prabu Jayanegara. Itu kan tidak baik. Mereka itu manusia. Mereka tidak bisa dipaksa seperti itu. Mereka mempunyai hak yang harus dihargai. Kalau semua wanita tidak bisa berkata tidak mampu menolak apa-apa, hanya menurut saja, disuruh begini menurut, disuruh begitu ya menurut saja. Itu namanya tidak adil. Tapi sudahlah, itu bukan urusan kita. Bagaimana, Jangir? Kita segera kembali saja ke Pasuruan 1, Bapak Rake. Ayah pasti mencemaskan keadaan saya. Ya, tentu. Kau anak gadis satu-satunya. Bapakmu pasti merasa sangat kehilangan kalau kau jadi dibawa ke Majapahit. Nah, apalagi yang kita tunggu? Ayo, kita kembali ke Pasuruan 1.
kau bisa naik kuda bersama Ayu Wandira, Jangir? Iya, Paman Rakeh. Ayo, kita kembali ke Pasuruan 1. Rakeh Pamintihan merasa puas dan lega. Rencana mereka berjalan dengan cukup aman. Jangir dapat diselamatkan. Anak gadis Wali Kadep itu sekarang berkuda bersama Ayu Wandira. Malam itu juga mereka kembali ke desa Pasuruan 1. Sementara itu, Rapangsa dan Rabanyak masih dalam perjalanan menuju kota Raja Majapahit. Gerobak kuda meluncur di atas jalanan berbatu. 7 orang gadis duduk di dalamnya. Sementara di kanan kiri gerobak nampak prajurit-prajurit Majapahit berkuda sambil berjaga-jaga. Hei, kenapa berhenti? Ayo jalan terus. Belum ada perintah untuk berhenti. Ampun, Tuan Rapangsa. Katanya ada salah seorang gadis yang sakit. Apa? Sakit? Benar, Tuan. Tuan dapat melihatnya sendiri. Ada apa, Rapangsa? Mengapa berhenti? Katanya ada yang sakit, Rabanyak. Coba, aku lihat sebentar. Rapangsa melompat dari punggung kudanya. Beberapa orang gadis menggeser duduknya ketika kepala Rapangsa melongok ke arah pintu gerobak. Siapa yang sakit? Ampun, Tuan. Dia sakit. Dia muntah-muntah di dalam gerobak. Lihatlah, pakaian kami sampai kotor semuanya. Ada-ada saja. Coba kalian minggir. Aku mau lihat. Badannya panas, Tuan. Tapi kakinya dingin. Kau tidak perlu banyak bicara. Aku bisa melihatnya sendiri. Tahu kamu? Cepat minggir. Duduk di sebelah sana. Ibu. Ibu. Jangan merintih-rintih terus. Kita sedang dalam perjalanan ke Majapahit. Kita tidak bisa menunda-nunda perjalanan ini. Kita harus segera tiba di Majapahit. Ayo bangun. Aku tahu kau hanya pura-pura sakit. Kau hanya mencari kesempatan untuk kabur. Iya kan? Dia benar-benar sakit, Tuan. Sekali lagi berani bicara, ku tempeleng mulutmu. Kau tahu, sekarang ini sedang berhadapan dengan siapa? Enak saja ngomong. Aduh, sakit. Kepala sakit. Tolong, Ibu. Tolong. Jangan merintih-rintih. Kau hanya mengganggu perjalanan saja. Dia sakit, Tuan. Dia benar-benar sakit. Dia tidak bermaksud mengganggu perjalanan. Iya, Tuan. Dia benar-benar sakit. Dia tidak berpura-pura. Lihat saja. Lihat tubuhnya panas. Tuan ini mentang-mentang sekali. Mentang-mentang kami kaum lemah. Tuan lalu mau berbuat seenaknya saja. Ya, Tuan harus menghargai kami. Kami ini manusia, bukan binatang. Salah seorang di antara kawan kami sakit. Kita harus berhenti. Kita tidak dapat meneruskan perjalanan ini. Tutup mulutmu. Diam kau. Jangan ada yang bicara. Tidak. Tuan tidak bisa melarang kami bicara. Kami akan terus bicara. Kami harus menolong teman kami yang sedang sakit. Perempuan-perempuan ini berani melawan aku. Mengapa tidak? Keadaan kami terjepit. Kami tahu nasib apa yang akan kami terima di Majapahit nanti. Dan Tuan tidak perlu sok jago. Kalau terpaksa, kami akan melawan. Kami akan melawan sekalipun kami berhadapan dengan Raja Majapahit. Berani sekali kau berkata seperti itu. Kau bisa digantung di alun-alun. Kami tidak takut digantung. Kami tidak gentar dibakar. Kami hanya ingin diperlakukan sebagaimana layaknya seorang manusia. Lihat, apakah mata Tuan tidak bisa melihat lagi?
Lihatlah wanita ini. Dia terlentang tak berdaya. Dia sedang sakit parah. Apakah hati Tuan tidak tergerak sedikit pun? Kalau memang hati Tuan tidak tergerak, tidak merasa iba sedikit pun, kemungkinan besar hati Tuan terbuat dari sebongkah batu. Tuan bukan manusia. Ada apa, Rapangsa? Mengapa malah ribut-ribut? Perempuan memang senang ribut terbanyak. Kurang ajar. Kalau saja mereka ini laki-laki, kepalanya sudah akan aku gelindingkan di tengah jalan. Sudahlah, Rapangsa. Coba, biar aku saja yang mengatasinya. Mana yang sakit? Aduh, sakit. Ampun. Tolonglah saya, Ibu. Saya mau dibawa kemana ini? Saya mau dibawa kemana? Wah, kau tidak usah takut. Kami tidak akan menyakitimu. Saya mau kembali. Saya mau pulang ke rumah orang tua saya. Sakit sekali. Aduh. Aduh. Badannya memang panas sekali. Dia muntah-muntah terus, Tuan. Dia juga membuang kotoran cairan. Sebaiknya kita istirahatkan dulu. Majapahit masih cukup jauh dari sini. Kasihan dia, Tuan. Coba turunkan dia. Prajurit. Coba turunkan gadis yang sakit ini. Dua orang prajurit segera melompat dari punggung kudanya. Gadis berambut agak keriting, berkulit hitam manis, dan sedang sakit itu terus merintih ketika dua orang prajurit mengangkat tubuhnya dari atas gerobak. Dia masih merintih ketika tubuhnya yang lemah diletakkan di tepi jalan di atas rumput-rumput kering. Aduh, aku mau diapakan ini? Aduh. Rapangsa, coba kemari sebentar. Ya, ada apa rupanya? Kau tidak perlu berbuat kasar kepada mereka. Kau sendiri yang akan malu jika bertengkar dengan perempuan. Tapi mulut mereka terlalu lancang. Mereka kurang ajar sekali. Tenang saja, Rapangsa. Biarkan saja mereka itu. Yang penting, kita berhasil membawa mereka semua ke Majapahit dan menyerahkannya kepada Gusti Ramapati. Sebab, kalau kau berlaku kasar, mereka bisa mogok. Mereka bisa berontak. Kalau mereka tiba-tiba semuanya memutuskan untuk bunuh diri, bagaimana? Iya, benar juga. Lalu, apa sebaiknya yang harus kita lakukan, Pak Banyak? Bagaimana dengan perempuan yang sedang sakit ini? Jelas, kita tidak mungkin membawanya ke Majapahit. Dia hanya akan merepotkan saja. Kupikir, sebaiknya kita tinggalkan saja di tempat ini. Di tepi jalan ini maksudmu? Iya, di tepi jalan ini. Siapa yang mau membawa perempuan yang sedang sakit? Kita tinggal saja di tepi jalan ini. Tapi kau harus diam-diam. Jangan sampai gadis-gadis yang lain tahu. Mereka bisa berontak. Mereka bisa menuntut. Dan kalau sampai mereka menuntut, mereka berontak, kita yang akan repot. Susah memang menghadapi perempuan. Iya. Baiklah. Kalau begitu, biar kau saja yang menghadapi mereka. Darahku mudah panas. Rasanya tanganku ingin melayang saja. Iya, baik. Serahkan mereka kepadaku. Aku yang akan mengatasinya. Selesai berkata, Rabanyak melangkah ke arah gerobak kuda. Dia pura-pura memperlihatkan wajah sedih. Dia memang sengaja bermaksud mengelabui gadis-gadis yang akan dibawanya ke Majapahit. Bagaimana dengan teman kami, Tuan? Sayang sekali. Kita memang tidak bisa membawanya. Kita memang harus merawatnya supaya dia sembuh. Kita tidak bisa tinggal diam, bukan? Tuan barangkali juga mempunyai seorang anak gadis. Tuan pasti menaruh iba kepada sahabat kami. Benar. Tapi kita harus meneruskan perjalanan. Lalu bagaimana dengan sahabat kami, Tuan? Kalian tidak usah khawatir. Kami juga manusia seperti kalian. Tentu saja kami tidak sampai hati melihat temanmu itu menderita. Dan untuk itu, kami sudah menugaskan beberapa orang prajurit untuk menunggunya. Menunggu bagaimana maksud Tuan Rabanyak? Apakah dia akan ditinggal di tepi jalan begitu saja? Tidak. Kami tidak terima. Kalau dia tidak dibawa, kami juga tidak akan mau meneruskan perjalanan ke Majapahit. Sabar. Tenanglah. Kita akan bicarakan soal ini baik-baik.
Kalian harus percaya kepada kami. Kami sampai di tempat ini bukan atas kemauan kami sendiri. Kami mengemban tugas dari Gusti Prabu Jayanegara. Kalian jangan memaksa kami untuk bertindak keras. Kami tidak senang melakukannya. Dan soal temanmu itu, kalian tidak usah khawatir. Dia akan segera dibawa ke rumah seorang tabib untuk memperoleh pengobatan. Dan untuk itu, kami sudah menugaskan beberapa orang prajurit. Dan setelah sembuh nanti, barulah dia akan dibawa ke Majapahit. Dia akan segera menyusul. Mungkin besok pagi, mungkin lusa, atau ya, pokoknya menunggu sampai dia sembuh. Bagaimana? Kalian percaya kepada kami, bukan? Kalian tidak usah khawatir. Dia akan dijaga dengan baik. Dia akan dirawat sampai sembuh. Kami juga mempunyai kepentingan dengan temanmu itu. Nah, ayo berangkat. Ayo kita teruskan perjalanan. Ayo. Prajurit Majapahit terus bergerak meneruskan perjalanan. Sementara itu 2 orang prajurit tinggal untuk menunggu gadis yang sedang sakit. Setelah rombongan bergerak semakin jauh, 2 orang prajurit itu mendekati gadis berambut setengah keriting dan berkulit hitam manis yang masih terus merintih-rintih kesakitan. Sakit sekali. Tolong ibu, perutku panas. Tolong ibu. Bagaimana? Siapa yang harus melakukannya? Kau saja. Aku tidak sampai hati. Kau memang pengecut. Kalau hal ini kulaporkan kepada Tuan Rapangsa, pangkatmu bisa dicopot. Jangan. Kita kan sahabat. Kalau memang kau keberatan melakukannya, ya, walaupun dengan terpaksa, aku sanggup mencekik gadis itu sampai mati. Ya, apa boleh buat demi tugas. Sepertinya mereka sudah berjalan cukup jauh. Ya, bagaimana kalau kita cekik bersama-sama? Ya, sudahlah. Kau tidak usah ribut-ribut. Biar aku yang melakukannya. Perempuan itu memang hanya akan membuat repot kalau dibawa ke Majapahit. Salah-salah kita semua akan kena getahnya. Memang sebaiknya kita bunuh saja dia di sini. Mayatnya bisa kita lemparkan ke tengah semak belukar sana. Biar aku yang melakukannya. Kalau kau tidak tahan, kau boleh memalingkan mukamu ke sebelah sana. Prajurit yang bertubuh tinggi tegap, kedua belah lengannya kekar dan berotot, melangkah perlahan-lahan mendekati gadis yang masih merintih kesakitan. Dia jongkok di depan si gadis, dan dia nampak merenung sesaat. Sakit sekali. Aku di mana sekali? Kau di sini, anak manis. Kau terbaring di tepi jalan, di tengah-tengah hutan. Siapa kau? Siapa kau ini? Aku orang yang akan menolongmu. Aku akan berusaha menghapus beban penderitaanmu. Terima kasih. Sakit sekali. Aku ingin pulang ke rumah orang tuaku. Antarkanlah aku pulang ke desa kelahiranku. Aku sudah tidak kuat lagi. Sakit.
sakit sekali rasanya. Ya, sebentar lagi kau tidak akan merasakan sakit. Bahkan kau tidak akan merasakan apa-apa lagi. Nah, maafkan aku, Nduk. Aku hanya sekedar menjalankan perintah dari Tuan Kura Banyak dan Tuan Kura Pansa. Oh, aku mau kau apakan ini? Aduh. Jari-jari tanganku sampai pegal sekali. Kau sungguh keterlaluan. Lidahnya sampai keluar seluruhnya. Lihat, matanya sampai mendelik seperti itu. Sudahlah. Yang penting dia sudah mati. Kalau kau masih cerewet, aku akan melaporkannya kepada Tuan Kura Banyak. Perbuatan ini benar-benar kejam. Baru sekali ini aku melihat ada perbuatan kejam seperti ini. Aku tidak pernah membayangkan sebelumnya. Hei, apa maksudmu? Sudahlah, ayo naik ke atas punggung kudamu. Kita susul mereka. Tidak. Lebih baik kucopot semua pakaian ini. Aku tidak bangga menjadi prajurit Majapahit seperti ini. Hei, apa kau ini sudah gila? Ya, barangkali aku sudah gila. Tapi, apa yang baru saja kau lakukan jauh lebih tidak waras. Aku tidak bisa menerimanya. Aduh, ingat sahabat, ini adalah tugas. Kita hanya sekedar menjalankan tugas. Aku juga sudah biasa menjalankan tugas. Bahkan aku sudah biasa ditugaskan membunuh orang. Tapi tidak membunuh wanita dengan cara sekeji ini. Benar-benar keterlaluan. Biadab. Lalu kau mau apa? Hah? Sudahlah, ayo kenakan kembali pakaianmu itu. Kau seorang prajurit. Jangan berhati lemah. Kau harus tetap kuat dan tegar sebagai prajurit. Ini tidak ada hubungannya dengan sikap dan watak seorang prajurit. Aku tidak bisa meneruskan tugas-tugas seperti ini. Kalau kau mau nyusul mereka, silakan. Jadi kau mau menantang? Boleh. Kau boleh melaporkannya kepada mereka. Aku tidak takut. Nah, kalau begitu, kau juga harus dibunuh. Mereka menggunakan senjatanya masing-masing. Prajurit yang bertubuh tinggi jangkung, yang tidak setuju pada pembunuhan keji itu, menggunakan sebuah tombak pendek. Sedangkan prajurit yang baru saja melakukan pembunuhan keji, yang berbadan tegap dan gempal, menggunakan senjata parang. Nampaknya mereka tidak main-main. Mereka bertarung dengan sungguh-sungguh. Mereka bermaksud saling membunuh. Tunggu dulu. Kita sudah bermain-main dengan maut, kawan. Daripada aku melaporkanmu kepada Tuan Ratu dan kau mendapat hukuman berat, lebih baik sekarang aku sendiri yang membunuhmu. Kau tidak usah takut. Aku tidak akan melarikan diri. Sekalipun sekarang ini aku sudah tidak berpakaian prajurit, tapi aku masih memegang tombak. Sekalipun kau melarikan diri, kau tidak akan memperoleh tempat persembunyian. Suatu saat nanti, kau pasti akan ditangkap. Kepalamu akan dipenggal atau lehermu akan digantung di alun-alun. Pikir baik-baik. Aku masih memberimu kesempatan. Cepat kenakan kembali pakaianmu itu. Dan kita susul Tuan Rapangsa dan Rabanya. Aku sudah memutuskannya. Tidak seorang pun dapat merubah keputusanku ini. Masuk kau, sahabatku sendiri. Baiklah kalau begitu. Kau harus menanggung apa yang telah menjadi keputusanmu itu.
lebih sengit. Prajurit bertubuh gempal menyergap dengan parangnya, sementara lawannya menghadang dengan tombak pendek. Setelah beberapa jurus berlalu, prajurit jangkung yang menggunakan senjata tombak pendek nampak mulai keteter. Suatu saat dia lengah, parang berkelebat menyambar pangkal lehernya. Itulah rupanya yang kau inginkan. Sayang sekali. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi. Sudah beberapa waktu lamanya kita menjadi sahabat. Mengapa kau tiba-tiba berubah pikiran? Setan dari gunung mana hinggap di kepalamu itu? Ada saja kau. Prajurit bertubuh jangkung itu roboh bersimbah darah. Pangkal lehernya terluka parah, dan darah terus menyemprot keluar, membasahi rumput-rumput kering di sekitarnya. Tapi dia masih berusaha menggenggam tombak pendek dengan erat sekali. Giginya gemeretuk, wajahnya tegang menahan rasa sakit, tapi matanya masih sempat memancarkan cahaya dan api semangat. Rupanya kau masih hidup. Mungkin dengan sekali tebas lagi kau benar-benar akan binasa. Dengar, ini karena ulahmu sendiri. Dan sekarang kau terpaksa menemani mayat gadis celaka itu. Prajurit bertubuh gempal melangkah 2 tindak. Sambil mendesis dia mengangkat parangnya tinggi-tinggi ke udara. Tapi pada saat itulah prajurit jangkung mengerahkan seluruh tenaganya. Dan sambil berteriak nyaring, dia menusuk lambung kiri temannya. Ya! Prajurit bertubuh gempal itu terkejut sebentar, tapi dia terlambat untuk mengelak. Ujung tombak menembus lambung kirinya 2 jengkal dalamnya. Tubuhnya seketika bergoyang-goyang, kakinya gemetaran, tapi dia masih berusaha untuk tetap berdiri. Kau telah menusuk lambung kiri. Kau curang. Kau telah berlaku curang. Dan akhirnya prajurit bertubuh gempal roboh menimpa prajurit jangkung yang sudah lebih dulu kehilangan nyawanya. Sebentar kemudian tempat itu menjadi sunyi sekali. Dan 3 sosok tubuh terkapar tidak berdaya, tidak bergerak-gerak lagi, dan tidak akan pernah bangun lagi. Semuanya binasa. 2 orang adalah prajurit Majapahit, sementara yang seorang adalah gadis berambut setengah keriting dan berkulit hitam manis. Ya, kulihat semuanya sudah tampak lelah. Sekalipun kita harus bekerja dengan baik, kita juga membutuhkan istirahat. Ya, kalau begitu, baiklah. Aku juga butuh. Bertengkar. Ibuku menjerit-jerit dan ayahku marah-marah. Aku sudah pasrah. Aku tidak tahu apakah aku akan bahagia atau tidak setelah sampai di Majapahit. Kau mempunyai pacar? Kau mempunyai seorang kekasih? Dia telah membuatku kecewa. Apakah dia seorang laki-laki tampan? Ya, dia tampan. Dia anak kepala desa. Tapi dia tidak berbuat apa-apa melihat aku ditangkap dan dinaikkan ke atas gerobak ini. Dia telah benar-benar membuatku kecewa. Aku mencintainya. Aku ingin menjadi istrinya. Aku ingin memberikan seluruh milikku hanya kepadanya. Tapi dia telah membuatku kecewa. Kukira dia juga mencintaimu. Kalau dia mencintaiku, dia pasti berusaha membebaskan diriku. Mana mungkin dia mampu melakukannya. Tak ada seorang pun yang berani melawan prajurit-prajurit Majapahit. Aku juga mempunyai seorang pacar. Dia juga tidak berani berbuat apa-apa ketika melihat aku dibawa naik ke atas gerobak ini. Dia hanya memandangku dari kejauhan. Tapi aku yakin dia masih terus mencintaiku.
Aku masih mengharapkan bisa bertemu kembali dengannya dan membina rumah tangga bahagia. Sebenarnya untuk apa kita dibawa ke Majapahit? Kau ini bodoh sekali. Kau tahu, kita ini menjadi wanita-wanita persembahan. Kita dibawa ke Majapahit untuk dipaksa menyenangkan hati Gusti Prabu Jayanegara. Gila, kau akan ditangkap dan disiksa. Lebih baik jangan. Kita cari cara lain saja. Tak ada lagi cara yang lain untuk melarikan diri kecuali mencuri kelengahan mereka. Sudahlah, kau diam saja di sini. Jangan melakukan hal-hal yang mencurigakan. Gadis berkulit kuning langsat itu perlahan-lahan turun dari gerobak kuda. Untuk sesaat lamanya dia bersembunyi di bawah gerobak. Kusir kereta sedang sibuk membetulkan roda gerobak di bagian depan. Setelah dirasa aman, gadis itu mulai berjalan menjauhi gerobak. 2 orang prajurit menggeliat bangun. Gadis itu buru-buru menyembunyikan tubuhnya di balik pohon. Dia menunggu sesaat lamanya. Hatinya menjadi kesal. 2 orang prajurit itu duduk-duduk sambil menghadap ke arah pohon. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, 2 orang prajurit itu berdiri dan melangkah menjauhi gerobak. Gadis berkulit kuning itu berjalan merunduk, kemudian menyusup ke rumpun semak belukar. Dia menunggu lagi beberapa saat, dan setelah dirasa aman, dia menyusup lagi ke rumpun semak belukar berikutnya. Semakin lama dia semakin jauh dari gerobak kuda. Ya, aman. Aku berhasil. Mereka tidak ada yang melihatku. Nah, sekarang aku bebas. Aku tidak perlu ikut ke Majapahit. Untuk apa? Lebih baik aku kembali ke desa kelahiran. Di sana seorang laki-laki pasti sudah cemas menunggu. Aku tidak boleh terlalu lama. Aku harus segera pergi dari tempat ini. Bagaimana? Kau sudah selesai memperbaiki roda gerobakmu? Sudah, Tuan Arapangsa. Kita bisa jalan lagi sekarang. Bagus. Ayo, kita teruskan perjalanan. Tunggu dulu. Ada apa, Rabanyak? Kita sudah cukup lama istirahat. Coba kemari sebentar. Ada apa? Apakah masih ada yang kurang beres? Kalau tidak salah, kita membawa 7 orang gadis. Iya. Coba sekarang kau lihat sendiri, Rapangsa. Mengapa mereka hanya 6 orang? Kurang ajar. Pasti ada yang melarikan diri. Hei kamu, gimana temanmu yang satu? Kami tidak tahu. Entahlah. Parah. Kalau kau tidak mau menunjukkan temanmu, kalian semuanya akan kami bunuh satu persatu. Kami benar-benar tidak tahu. Kami semuanya baru saja bangun dari tidur. Kami sudah lelah. Mengapa kami selalu disalahkan? Sudahlah, Rapangsa. Sebaiknya kita cari saja. Mungkin dia belum terlalu jauh dari sini. Ayo, kita cari dia. Setan betina. Bikin seorang saja. Awas kau nanti. Kalau sampai ketemu, ku buat babak belur. Aku bisa istirahat sebentar. Mereka pasti tidak akan mengejar.
mereka tidak akan dapat menemukan aku. Aku harus menunggu pagi tiba. Setelah fajar menyingsing, aku baru akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke desa kelahiran. Sementara itu, Rabanyak dan Rapangsa terus berlompatan di atas semak belukar. Tak lama kemudian mereka sudah tiba di dekat persembunyian si gadis. Mereka memeriksa keadaan di sekitar tempat itu dengan seksama. Rapangsa menyuruh ke rumpun semak belukar. Ini dia. Dia bersembunyi di sini. Hah, mau kemana kau? Hah? Jangan lari. Ayo, tidak ada gunanya kau berlari. Jangan membuat kami susah. Ayo kembali lagi. Tidak, aku tidak mau kembali. Jangan bodoh. Kau mau lari kemana? Lebih baik kau menuruti kami. Lihatlah teman-temanmu yang lain. Mereka tidak berusaha melarikan diri. Karena apa? Karena mereka cukup cerdik. Baru saja aku berbincang-bincang dengan mereka. Dan tampaknya mereka sudah mulai mengerti. Mereka bisa menerima maksud baik kami. Aku tidak mau dibawa ke Majapahit. Aku akan kembali ke desa kelahiranku. Kau tidak ingin menjadi seorang wanita kaya raya dan terpandang? Hah? Sekarang ini Dewa Keberuntungan sedang berpihak kepadamu. Kau harus memanfaatkannya secara baik. Di Majapahit kau tidak disuruh kerja keras. Kalau kau dapat menyenangkan hati Gusti Prabu Jayanegara, apa yang kau inginkan pasti tercapai. Dan suatu saat nanti, kau akan kembali ke desa kelahiranmu dengan membawa harta benda berlimpah ruah. Orang-orang di desamu akan tercengang. Bahkan orang tuamu sendiri bisa pingsan melihat keberhasilan anak gadisnya. Sekarang kau boleh percaya, boleh tidak. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kembali ke desa kelahiranku. Jangan memaksa aku. Sekalipun aku wanita lemah, tapi dia juga mempunyai hak. Hak untuk hidup bebas. Hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Juga hak untuk hidup melarat dan sengsara. Aku sudah biasa hidup melarat dan sengsara. Tapi aku merasa bahagia. Kalian tidak perlu mengganggu kebahagiaanku. Aku cukup bahagia hidup di desa kelahiranku. Sama orang tuaku, teman-temanku, dan sanak saudaraku. Kenapa kalian datang dan merusak suasana kedamaian hati kami? Hah? Sudahlah, aku tidak ingin berdebat soal ini. Ayo, kembalilah. Jangan bodoh. Awas, jangan mendekat. Jangan coba-coba mendekat.